Selanjutnya, marilah kita dengar bersama-sama tausiah atau nama agama yang disampaikan oleh Al-Quran nanti anak tersedak. Waktu dan tempat kami silakan. Para Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dimuliakan Allah para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para pecinta aulia Allah. Pada malam hari ini bersama-sama kita diajak oleh panitia yang bergabung di Masjid Khairul Huda Layak. Tiada lain mengajak kepada kita agar kita menambahkan kecintaan kita, menambahkan kecintaan kita kepada para aulia Allah, yang mana pada malam hari ini sekaligus ada haulan orang tua, haulan para guru, wabil khusus guru Zaini Abdul Ghani dan guru Asmuni Tano Panggang. Peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan datangnya malaikat Jibril disertai malaikat Mikail, disertai satu lagi malaikat Israfil, mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu beliau sedang berebahan di Hijir Ismail, ditemani dengan orang satu Hamzah, paman beliau, dan Ja'far, sepupu beliau, Ja'far bin Abi Thalib, berebahan santai. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menjemput engkau agar kamu bisa menghadap kepada Allah. Tapi sebelumnya aku diperintah untuk membedah dadamu dan mengeluarkan hatimu, kemudian mencucinya. Mari dipersilahkan pian tidur talantang, kata orang sini. Suruh tidur terletang dekatnya sumur Zam-Zam. Nabi patuh aja. Nabi ini kan beliau murid daripada malaikat
Jibril patuh, maka dipersilahkan. Maka telantanglah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu saya jelaskan dulu karena ini hadisnya begitu. Orang Bahari dulu kalau peringatan Isra Mi'raj pasti baca hadisnya. Ini bukunya kada diturunkan dari mobil, jadi aku baca langsung aja artinya. Kalau dibaca bukunya bisa panjang nih, bisa tengah malam, ada tahan Pean. Melihat wajah-wajah Pean ini kada mungkin tahan. Jadi urun singkat aja. Lain orang mengholi dengan menyembelih sapi, menyembelih ini, wah betul-betul niat. Ini kan sederhana aja. Nah, nasi bungkus. Mudah-mudahan dengan kesederhanaan Allah Subhanahu wa taala menjadi kita di antara orang-orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, jadi kisahnya ulun baca langsung aja terjemahan hadis. Kalau pengen kepingin tahu hadisnya, ulun ambilkan buku taruh sini. Maka mulailah malaikat Jibril mengoperasi, maka dibedahlah. Ini sesuatu yang di luar nalar. Peristiwa Isra Mi'raj ini sesuatu yang di luar nalar pikiran kita. Kada mampu kita kalau disuruh memikirnya, kada mampu. Karena ini urusan iman. Iman itu kepala harus dipacul dulu. Otak ini dipacul, jangan dipakai. Yang dipakai ini yang dalam dada ini, hati. Itu iman ngarannya, lain sama sembahyang. Kalau urusan sembahyang itu harus dipacul, tidak bisa dipacul kepala. Tapi kalau urusan ini kita kada kawa, kada mampu kita terlalu bodoh, terlalu tumpul, kada kawa. Makanya kemudian malaikat Jibril membedah Nabi Muhammad dari bawah tenggorokan dibedah sampai hampir parut. Jangan ditakoni kayak apa caranya, kada jangan takoni, kada mampu. Ingat, yang membedah ini adalah orang pertama di langit. Yang dibedah ini adalah orang yang paling luar biasa. Lain kalau kita takon kada apa-apa pian. Lu kayak apa operasinya? Ini kada usah takon lagi. Kemudian dikeluarkan hati. Ini Rasulullah yang membedah. Artinya Rasulullah itu kada dibius, kada tidak sadar Nabi 100% sadar, diambil hatinya. Kalau kita isdet, paham pen isdet, mati. Kalau Nabi kada. Kemudian berkata malaikat Jibril kepada Mikail, ambilkan aku talam. Ambilkan aku banyu Zam-Zam agar aku untuk membersihkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diambil talam. Dari mana kah talamnya itu? Bukan dari layap. Diambilkan talam dari surga. Kalau sudah urusan surga ini, ada kawa orang yang bisa membeli. Jangankan talam, paku yang ada di surga sebagai tempatnya cambuk dicentelkan gini, itu harganya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih larang daripada harga dunia dan seisinya. Mampu Pean? Ada mampu. Dunia ini kecil, kada ada apa-apanya. Kalau sudah berbicara surga, apalagi yang didatangkan ini talam-talam emas surga. Maka dibersihkanlah hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan punya perasaan dibersihkan artinya kotor. Kada. Kalau peyan dibersihkan kotor. Peyan ditapas bajunya kotor. Ditapas piringnya kotor. Tapi kalau Rasulullah kada. Rasulullah ini hatinya walaupun disambat dibersihkan, tapi setelah bersih tambah bersih. Al-Habib Ali
Sahibu Simtud Durar. Pengarang kitab Mu'allad Al-Habsyi mengatakan di dalam salah satu syairnya, wa ma akhraja min qalbil agdar wa ma akhrajal amlaku min qalbi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrih. Walaupun dalam hadis ada yang mengatakan dikeluarkan haddus syaitan. Haddus syaitan, tiap hati manusia ini ada tempatnya setan. Setan itu bisa nongkrong di hati kita. Nabi ada memang tempatnya, cuma kada wani. Setan mau ke situ kada wani, kada perlu, dibuang aja, dihilangkan. Ini ulama mengatakan seperti itu. Tapi Al-Habib Abdullah mengatakan tidaklah sekali-kali dibersihkan hati Nabi itu dari kekotoran, bahkan dari bersih tambah bersih. Setelah bersih, kemudian wa mala'ahu bihi hilman wa ilman wa hikmatan wa islaman. Setelah bersih, sebelum dikembalikan itu diisi. Kalau orang sekarang menyambat dicas. Dicas nomor 1 dengan apa? Dengan hilman, kebijaksanaan. Kemudian yang kedua diisi lagi ilmu. Yang ketiga diisi lagi dengan hikmah. Yang keempat diisi dengan Islam. Padahal Nabi itu untuk 4 perkara ini beliau sudah sempurna. Beliau satu-satunya manusia yang dikatakan insanun kamil. Manusia yang sempurna. Nabi. Sehingga yang 4 ini memang sesuatu yang luar biasa. Artinya selainnya penting, cuma yang 4 ini sangat penting. Nabi yang sudah hebat, yang sudah sempurna, masih ditambah lagi seperti itu. Nah, ini belum berangkat lah, belum berangkat ini. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu panjang kisahnya. Tapi kita singkat aja. Mudah-mudahan tahun lagi bisa bertemu. Amin ya. Diisi pertama hilman, kemudian ilmu. Aku ngambil yang nomor 2 aja, ilmu. Kenapa sih Nabi itu kok ditambah ilmunya? Padahal Nabi ini kan sudah sempurna. Kata beliau, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ini adalah tempatnya ilmu dan Ali, Sayyidina Ali ini adalah pintunya. Nabi itu ilmu apa aja ada. Ilmu yang bisa dipelajari ada. Ilmu yang tidak bisa dipelajari ada. Ilmu lahiriah ada. Ilmu batiniah ada. Ilmu yang mudah ada. Ilmu yang sulit ada. Nabi lengkap ilmunya. Kenapa ditambah? Bahkan Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk menambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Nabi disuruh nambah ilmu. Apa sih? Mestinya kita ini yang nambah ilmu. Mestinya kita ini yang disuruh nambah ilmu. Ilmu yang biasa kada punya, apalagi ilmu luar biasa. Ilmu yang mudah aja kada punya, apalagi ilmu yang sulit. Ilmu lahiriah aja kada punya, apalagi ilmu batiniah. Itu isyaratnya begitu. Nabi aja suruh nambah ilmu. Yang sudah penuh dengan ilmu minta suruh nambah ilmu. Kita ini kada punya ilmu. Itu mestinya yang harusnya nambah. Apa yang kita miliki? Ada. Apa yang kita ketahui? Kada ada. Menyalahkan orang yang pintar. Kita ini. Ilmu itu hebat. Ilmu itu istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, duduk di majelis ilmu, cuma duduk hadir. Hadir di majelis ilmu
Pahamkah, kada pahamkah, hadir aja duduk. Khairun min alfi rakaatin. Lebih bagus daripada sembahyang 1000 rakaat. Aku yakin orang layap ini kada ada yang 1000 rakaat semalam. Guru kah? 1000 rakaat. Siapa orang yang bisa? Lain para aulia. Ali Zainal Abidin itu setiap hari mulai maghrib sampai isya itu 1000 rakaat. Wah, kada masuk akal. Nah ini Allah itu memberikan kepada kekasihnya sesuatu yang tidak masuk akal. Ngarannya khawarikul adat. Khawarikul adat itu kada masuk akal. Kayak apa? Maghrib sampai isya 1000 rakaat kayak apa? Nah itu orang yang imannya kurang. Ada aulia begini berzikir 70.000 la ilaha illallah. Ada masuk akal sehari. Belum selawatnya. Apa yang disuruh meniru? Ayo kita berzikir 70.000, 7 laksa, tapi bersama orang banyak. Gotong royong itu kalau keterima. Nah ini peristiwa Isra Mi'raj ini adalah yang tidak masuk akal. Kita ini tidak masuk akal. Wali-wali juga begitu, tidak masuk akal. Kita aja menghauli guru sekumpul, sepertinya orang sebegitu banyak kada masuk akal, kada percaya. Banyak orang kada percaya itu. Banyak orang menolak. Khawarikul adat. Jadi pahala itu ya hebat juga. Orang yang hadir di majelis ilmu, hadir aja duduk, ngerti kadang ngantuk, kadang mengantuk, sama. Hadir duduk. Itu lebih bagus daripada sembahyang 1000 rakaat. Ini kebanggaan ilmu ini. Makanya Nabi disuruh nambah ilmu. Tambah lagi lebih bagus daripada mengelangi 1000 orang sakit. Rumah sakit Balangan berapa kamarnya? Kurang dari 1000. Sampai tiap hari mengelangi orang sakit di rumah sakit Balangan. Kurang dari masih bagus sampai duduk di majelis ilmu. Itu hitung-hitungan. Orang Islam ini harus bisa menghitung. Bukan hanya matematika biasa. Islam ini menghitung, agama ini ada ngarannya hitung-hitungan, ada. Malah lebih ruwet daripada matematika. Matematika seperti itu, tapi kalau hisab itu lebih hebat lagi. Ilmu hisab itu belum tangguh. Orang ini nanti akan terjadi seperti ini, seperti itu, tahu ilmu hisab itu. Ngarannya ilmu hitung-hitungan, dihitung. Ngarannya siapa, bapaknya siapa, mamanya siapa, itu dihitung. Lebih bagus daripada mengantar 1000 jenazah. 1000 jenazah nih. Setahun berapa kali jenazah di sini? 5 kali adalah 1000 ini. Berapa pahalanya? Ini baru duduk aja, belum mengaji, belum memahami, belum mencatat. Padahal orang mengantar jenazah itu pahalanya kalau ikut kifayah aja 1 kirot. 1 kirot itu timbangan emas sebesar gunung Uhud. Berapa ton? Batu bara yang lewat sini berapa ton satu truk? 50 ton. Makanya rusak jembatan. Gunung Uhud itu kalau diangkut dengan truk berapa ton? Itu sama dengan orang bersedekah emas. Berapa ton? Kada tahu hitungan tonnya. Kalau ingin tahu nanti sampean ke Madinah sana, lihat ini berapa kira-kira berapa ton. Terus mengantar ke kubur 1 kirot. Sama dengan bersedekah sebesar emas sebesar gunung Uhud. Ini kada masuk akal, memang kada masuk akal.
Dunia ini gak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih bagus. Pian punya rumah mewah di sini kecil, akhirat lebih mewah, punya bini bungas lebih, di sana lebih bungas lagi. Pokoknya segala yang bagus yang di dunia ini kalah sama akhirat. Khairun wa abqa. Nah, itu baru duduk di majelis ilmu. Duduk aja. Kada paham, jangan pilih-pilih, aku milih ini, aku milih ini. Kada dapat, pian. Ada guru di Sariki kada mau hadir. Kada dapat, pian. Yang hadir dapat seperti itu. Alangkah hebatnya ilmu itu, baru duduk, belum belajaran, belum. Nah, Rasulullah ditambah seperti itu. Ini waktunya cuma 30 menit. Ya sebisanya dah. Aku menyumbang sebisanya aja. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini dikatakan bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini adalah menunjukkan keberkahan. Alladzi barakna haulah, yang telah diberikan oleh Allah keberkahan di sekitarnya Palestina. Palestina yang dibuatlah perang Palestina. Tapi sebenarnya di sekitarnya Palestina itu Allah telah memberikan keberkahan. Jadi Allah itu memberikan banyak keberkahan. Mekah diberikan keberkahan. Mubarakan, Mekah itu dikatakan mubarakan. Padahal Mekah atau Palestina itu pegunungan, Mekah itu kering, gak ada apa-apanya. Lain di sini banyak banyu. Mau nanam ini, nanam bisa. Di sana gak ada. Di Mekah itu batu saja. Tapi karena Allah mengatakan mubarakan, Mekah yang penuh kebarakan, sampai mau cari apa? Ada sebelahan sana. Mau cari pancok ada. Padahal di Mekah. Mencari apa aja, pian? Mencari buah-buahan. Hebat buah-buahan di Mekah itu. Datang dari Palestina. Palestina juga begitu, berkah. Makanya sesuatu tempat yang berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan agama yang memakmurkan agama, maka Allah akan memberi keberkahan. Berkah. Nabi Muhammad berziarah Nabi Muhammad itu disuruh menghormati kepada tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, dengan tempat-tempat yang bersejarah. Tempat-tempat yang bersejarah di sana di zaman Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan banyak. Nah, tinggal kita sekarang, di mana sih tempat yang bersejarah itu? Di antaranya tempat yang bersejarah itu adalah tempat di mana di situ ada orang berilmu. Ilmu itu ada kisahnya, orang alim itu ada kisahnya. Dan kisahnya itu bagus. Kenapa mereka dapat karomah, dapat keberkahan dari Allah? Orang alim itu ketika disebut ngarannya aja. Idza dzukiras salihun nazalatir rahmat wal barakat. Ketika disebut orang-orang yang soleh, maka turunlah rahmat Allah, turunlah keberkahan Allah, turunlah nafahat Allah. Baru nyebut ngarannya aja. Kan bakal menyebut guru Zaini sudah turun rahmat. Ben bakal menyebut guru Asmuni turun rahmat. Karena apa? Karena mereka ini ada kisahnya yang baik-baik. Kalau pean ya boleh aja. Ngomong oleh orang tua bagus saja. Cuma kisahnya yang baik itu kadang-kadang. Kadang-kadang kisahnya itu. Kisah lain-lain kita mintakan ampun kepada. Tapi orang wali itu disebutkan ini kisahnya bagus. Ini berzikir kayak ini. Kan begitu. Salah satunya. Misalnya guru sekumpul ini katanya. Ya kita juga jar orang guru-guru juga. Kalau ada samut diberi makan. Samut itu. Diberi makan. Jadi ulama-ulama itu begitu.
Samut diberi makan. Berapa makannya semut itu? Segegam sini ndak habis itu. Nabi Sulaiman juga pernah. Nabi Sulaiman ini pernah izin dari Allah, aku hendak memberi makan samut. Jadi izinkan. Nabi Sulaiman sugih. Sugih Nabi Sulaiman, tapi hartanya itu untuk kepentingan agama, kepentingan Allah dan Rasulnya. Makannya sedikit Nabi Sulaiman itu, tapi sedekahnya banyak Nabi Sulaiman. Ya termasuk sama Samud tadi. Sudah dapat izin dipanggil, Samud. Inggih Nabi Sulaiman, aku dalam tahun ini diberi oleh Allah boleh menjamin pean. Kata Samud, ayo ha, inggih. Jadi berapa perlu sampean? So mau takon gitu. Perlu berapa pean makanan setahun? Pean lawan rombongan pean, berapa perlunya? Sekian, aku beri. Aku yang nanggung setahun nih, setahun. Nanti tahun depan aku beri lagi. Ya orang nanggung itu sama bini ya ada yang setahun. Setahun sekali bertemu diberi duit. Habib Umar itu bininya di sini, orangnya di Hadramaut. Setahun sekali datang. Kalau datang bertemu lawan bini. Kalau kada datang ya kada bertemu. Setelah dapat setengah tahun, dihilangi. Setahun dapat setahun, dihilangi. Semut, inggih Nabi Sulaiman, kayak apa? Makanan sudah habis, masih ada. Loh, kada dihabiskan, masih ada separuh. Kada kita habiskan makanan itu. Kenapa kada dihabiskan? Yang memberikan Sulaiman. Takut Sulaimannya lupa. Kalau Allah tidak pernah lupa memberi makan aku. Allah tetap memberi makan, kada pernah lupa. Kalau manusia ini namanya Sulaiman, takut lupa. Jadi kada aku habiskan. Pintar semut itu. Kalau setahun aku habiskan, kalau Sulaiman lupa, kayak apa lagi bisa ada makan aku ini. Samut itu punya bahwa Allah tidak akan pernah lupa dengan rezeki kita. Oke. Terus Gombol tadi memberi makan samut, dirawatinya samut itu. Kalau ulun pean bang, semprot, ini mengganggu. Kayak apa kada jauh kita dengan para aulia, apalagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi ketika disebut para aulia, turun rahmat Allah. Nah, orang-orang yang ketika mengadakan haulan, mengadakan manakib, kemudian dia itu dapat rahmat Allah. Artinya hatinya itu lemah lembut. Kasih sayangnya bertambah. Lawan siapa? Lawan yang dekat. Yang dekat itu suami atau lawan bini atau lawan anak. Itu tambah sayang. Ya. Titi nanti besok ini setelah sampean ini mengadakan haulan ini sama bininya tambah sayang atau kayak apa? Bininya juga begitu. Tes nanti suaminya, tukarakan aku utas. Kata suaminya, inggih aku tukarakan. Kan semalam aku berhaul. Aku berniat menukarakan pehan utas kalau ada duit. Kan nyaman juga jawaban gitulah. Artinya kalau dulu, oh ya penukarakan utas duit kada ada. Tinggal mengatur omongan aja pehan. Insya Allah aku tukarkan kalau ada duit. Nyaman. Insya Allahnya ini yang penting. Soalnya binian itu kalau dijanjii, pean ditagih terus. Ditagih. Anak aja kalau pean janjiin, aku tukarkan mobil-mobilan, ditagih terus. Sampai ke sana ke pasar ditagih, pulang kada mau marah. Binian juga begitu. Kalau pean lakian kada pernah marah kalau dijanjii. Bininya mau janji kayak gini, kada jadi, kenapa apa aja. Sabar mana kira-kira lakian lawan binian? Hah? Sabaran lakian ya, nah. Makanya pean itu diberi suruh bertanggung jawab kepada bininya karena pean termasuk orang yang sabar. Mudah-mudahan jadikan orang yang penuh barokah.
mendapat keberkahan ketika mengadakan peringatan Isra Mi'raj, mendapat keberkahan menghauli para aulia-aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kalau lawas-lawas kada tahan. Dan mau tambah kah? Mau tambah kira-kira? Nggih, kuat masih kuat lah. Kalau pian kuat, ulun ada kuat. Nah, kemudian di sini tadi ulun nanti bawa kalender, nanti dibagikan kalender. Ada kalender pondok pesantren Nurul Mustafa. Ulun ini sudah lawas di sini, pian mungkin belum tahu ada pondok pesantren di Banyudaras. Nah, jadi itu nanti bagikan maharnya 30.000 insyaallah. Mudah-mudahan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah atau ceramah agama yang kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita dan menambah keimanan kita, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil suri teladan dan bisa mengamalkannya. Selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa untuk keselamatan kita bersama, sehingga mudah-mudahan keselamatan dunia dan akhirat. Untuk kembali pada Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nasta'inuka ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا خيرهم في ذنبك وعيادك وجوارك وأمانك وحسبك وعزك وبنبك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذ من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dibagikan dulu aja.